Kemunculan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN disinyalir memiliki hubungan dengan akan bebasnya Anas Urbaningrum. Hal itu terlihat dari beberapa anggota PKN banyak yang merupakan loyalis dari Anas, terutama dari ketua umumnya yaitu Gede Pasek Suwardika, merupakan teman seperjuangan Anas ketika mendirikan Partai Demokrat. Bahkan Gede Pasek yang sebelumnya merupakan sekjen Partai Hanura memilih untuk mundur dan tidak berselang lama menjadi ketua umum PKN. Dilansir dari merdeka.com, Gede Pasek Suwardika memutuskan untuk keluar dari Hanura. Dia berencana memimpin parpol baru Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Sebelum di Hanura, Pasek diketahui sempat berkiprah di Demokrat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan kehadiran PKN untuk menyambut datangnya kembali Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Demokrat itu, akan bebas dalam waktu dekat. Pasek diketahui memiliki hubungan yang dekat dengan Anas. Sepertinya itu PKN untuk soft landingnya, sepertinya itu untuk menyambut Anas Urbaningrum juga kan yang sebentar lagi akan bebas, kata dia saat dihubungi oleh merdeka.com pada Minggu 31 Oktober. Pernyataan tersebut lanjut dia didasarkan pada sejumlah loyalis Anas Urbaningrum yang turut tergabung di dalam partai anyar tersebut. Karena Gede Pasek dan lain-lain ini merupakan teman-teman seperjuangan Anas, bahkan ketika di penjara sekalipun, Anas tetap berkomunikasi intens dengan teman-teman yang ada di luar. Lanjut dia, saya membacanya begitu karena dalam politik tidak ada kematian yang abadi. Orang bisa hidup berkali-kali sekalipun sudah dimatikan, itu sangat mungkin, imbuh dia. Adi menilai masuknya GPS ke PKN setelah mundur dari Hanura merupakan hal yang wajar. GPS tentu tidak bisa terus membangun kiprah politiknya di partai yang tak lolos ke Senayan. Gede Pasek tidak mungkin terus-menerus hidup di sebuah partai yang juga belum lolos parlemen. Makanya, Pasek seperti mencoba untuk membesarkan partai yang kebetulan banyak teman-temannya Anas di situ, kata dia. Adi menambahkan PKN punya potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi partai politik yang dapat bersaing di kancah nasional. Mengingat adanya sejumlah tokoh politik yang punya pengalaman dalam membesarkan sebuah partai, teman-teman Anas ini kan cukup teruji dulu waktu membesarkan Demokrat. Tinggal bagaimana Pasek ini bisa mengkonsolidasi kekuatan politik Anas yang berjejaring, ujar Adi. Meskipun demikian, langkah PKN untuk mengembangkan sayap tidaklah mudah, mengingat ada cukup banyak partai baru yang tumbuh akhir-akhir ini. Sumber daya untuk kuat ada, cuma problemnya kan partai baru seperti PKN, dia harus berkelahi dengan partai-partai baru lainnya untuk lolos ke Senayan. Dia tengah ceruk pemilih kita yang sebenarnya sudah mulai menyempit seperti Golkar PDIP, yang lolos ke Senayan kan sudah punya pasar masing-masing, terang Adi. Kalau lihat potensi, kalau lihat resources, tentu ada mantan aktivis parpol tergantung bagaimana kerja keras, positioning untuk meyakinkan rakyat, imbuh dia. Menurut Adi, ambang batas parlemen sebesar 4% bukanlah hal yang mudah untuk ditembus, apalagi oleh partai baru jika kiprahnya tak meyakinkan. Ambang batas 4% itu gampang-gampang susah. Dibilang susah sebenarnya tidak terlampau susah karena cuma 4%. Dibilang mudah, banyak yang gak lolos, jelas dia. Dia pun menduga bahwa kehadiran PKN untuk menyambut Anas Urbaningrum yang akan bebas, masuknya mantan ketua umum Demokrat itu ke PKN tentu akan memberikan dampak yang positif pada kinerja partai dalam menggalang dukungan. Anas pernah memimpin sebuah partai politik yang besar dengan jaring-jaring yang mereka miliki. Bahkan bisa mandang sebagai ketua umum Demokrat, karena Anas punya jaringan politik itu, tandas dia. Sementara itu, dilansir dari tribunnews.com Jakarta, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN direncanakan bakal didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenhumkam pada hari Senin 1 November 2021.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum PKN terpilih Gede Pasek Suwardika saat dikonfirmasi Tribun News pada Minggu 31 Oktober 2021. Senin besok mungkin sekitar jam 11-an siang, kata Gede Pasek. Gede Pasek mengatakan Sekjen bersama tim bakal mendaftarkan PKN ke Kemenhumkam pada Senin besok. Ya, rencananya Sekjen bersama tim mendaftarkan, ucapnya. Mundur dari Hanura, Gede Pasek langsung dipilih sebagai Ketum Partai Kebangkitan Nusantara. Setelah mundur sebagai Sekjen Partai Hanura, politisi Gede Pasek Suwardika atau GPS dengan cepat dipercaya menggawangi partai baru bernama Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. GPS diminta menahkodai partai yang banyak diikuti dan didirikan oleh para loyalis Anas Urbaningrum atau AU ini. Hal itu diungkapkan salah satu inisiator yang menjabat Sekjen PKN, Sri Mulyono dalam keterangannya yang diterima. Sebenarnya begitu mendengar seringnya ide dan gagasan politiknya dihambat sehingga tak bisa maksimal, kami sudah meminta GPS untuk keluar saja dan merintis dari nol dan lebih sehat, kata Sri Mulyono pada Sabtu 30 Oktober 2021. Namun tambah Sri Mulyono, GPS menyatakan tak enak meninggalkan Hanura karena sudah kadung punya jalinan erat dengan banyak kader di daerah. Menurut Sri Mulyono, sayang kemampuan dan pemikiran GPS yang mumpuni di bidang politik tidak diberikan ruang berkreativitas. Akhirnya dengan pertimbangan kalkulasi waktu dan kesiapan untuk penataan partai, GPS bersedia. Begitu bersedia, GPS meminta ide gagasan politik kebangsaan yang diimpikan bisa dijadikan tulang punggung perjuangan, maka lahirlah Partai Kebangkitan Nusantara, katanya. Sri Mulyono menambahkan, dengan gerak cepat, para aktivis dan mantan anggota DPR dari FPD berkumpul menyiapkan prosesnya. Kini, kata Sri Mulyono, partai yang dibangun dengan semangat gotong royong dan berdikari itu langsung selesai struktur pusat dan mulai menyiapkan embrio di daerah. Bahkan sekretariat partai juga memilih home base di kawasan Menteng, Jakarta. Sementara itu, Bendahara Umum PKB Mirwan Amir atau Ucok bangga bisa kembali bernambah GPS dalam satu partai baru. Banyak teman ex-Demokrat, Hanura serta partai aktivis PPI dan alumni Cipayung Plus yang sudah tahu kapasitasnya langsung meminta bergabung. Apalagi integritas politiknya tidak bisa diragukan lagi, kata Mirwan. Mirwan mengatakan konsep dan gagasan politik kebangsaan GPS sangat pas dengan kebutuhan bangsa ini. Internalisasi dan penguatan wawasan Nusantara menjadi bagian penting dari perjuangan politik PKN. Dia kuat banget konsep dan visi kebangsaan. Bahkan program perjuangan partai pun sudah diselesaikan GPS. Gercep. Gerak cepat banget, kata Mirwan. Ditargetkan Desember ini sudah selesai 34 provinsi dan lanjut pembentukan Pimcap di tingkat kabupaten kota. Kami senang semangat gotong royong dan berdikari sebagai landasan perjuangan PKN dengan cepat tumbuh pesat dan dipahami, kata ex-pimpinan Banggar di DPR RI ini.